Muslimin sama yang selama haji. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para pendengar Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan kajian kita dari kitab Fadlul Islam dan kita insyaallah masuk pada bab yang terakhir dari kitab ini, yaitu bab tahdzir minal bid'ah, bab peringatan dari bid'ah. Dan ini beliau bawakan pada bab ini, kita ingatkan tentang keutamaan Islam itu apabila seorang dia mencukupkan diri dengan Islam. Karena Islam telah sempurna, sehingga yang dituntut ketunduk patuhan kita kepada Islam, tinggal mempelajari, memahami dengan sebaik-baiknya. Islam akan menjadi bimbingan yang sempurna dalam kehidupan kita. Dan Nabi telah memperingatkan keras agar kita tidak terlibat dalam bid'ah, tidak terjumus dalam bid'ah, sehingga menjadi muslim yang utama itu muslim yang disibukkan dengan ketaatan-ketaatan, muslim yang disibukkan dengan ittiba, mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi. Dan termasuk di antara kerusakan beragama adalah itu bid'ah tenggelam dalam berbagai macam bid'ah yang menunjukkan dia seakan tidak yakin tentang kesempurnaan Islam. Dan tentu ini dibantah langsung oleh ayat Allah, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Allah telah menegaskan tentang kesempurnaan Islam dan mencukupkan ini sebagai nikmat yang menyempurnakan semua nikmat yang ada. Dan Allah hanya ridha dengan itu Islam. Sehingga ketika seorang dia membuat bid'ah, seakan dia tidak yakin dengan kesempurnaan Islam. Demikian juga bahwa dengan bid'ah itu, sebagaimana kata Imam Malik, dia berarti seperti telah menuduh Nabi khianat kepada risalah Allah Ta'ala. Kalau dia yakin Islam telah sempurna, maka berarti cukup dengan Islam. Kalau ada sesuatu yang kelihatannya kurang, lalu dia sempurnakan dengan tambahan bid'ahnya itu, berarti dia tuduh Nabi pasti khianat terhadap risalah Allah Ta'ala. Nyatanya ada sesuatu yang dia temukan untuk menyempurnakan, yaitu menyempurnakan Islam ini. Menyempurnakan, yaitu Islam ini. Sehingga ini tuduhan keji kepada Rasulullah SAW. Atau pula orang mereka yaitu membuat bid'ah seperti kata Ibnu Mas'ud, la'alakum ala milatin ahda an milati Muhammad. Anda mungkin merasa di atas agama atau amalan yang lebih baik dibandingkan dengan agama atau amalan Rasulullah SAW. Ini juga tentunya adalah ini kesesatan yang besar, bagaimana dia menganggap amalannya lebih baik daripada amalan Nabi. Atau memang dia punya keinginan muftatihu babil dhalal, membuka pintu-pintu kesesatan, sehingga dia akan menjadi pelopor-pelopor kesesatan. Kalau itu yang diinginkan, maka dia terancam dengan akan menanggung dosanya semua orang yang sesat melalui ini dia. Maka keutamaan menjadi seorang muslim adalah mencukupkan diri dengan Islam yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, karena itulah Islam yang telah sempurna, yang Allah telah sempurnakan. Kemudian beliau membawakan dalam bab ini beberapa riwayat. Riwayat yang pertama adalah hadits Rasulullah SAW
yang dikenal dengan hadis Irbad bin Sariyah. Yang Irbad bin Sariyah dia mengatakan wa'adana Rasulullah SAW mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharifat minhal quyun. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah Nabi pernah memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang balighah, nasihat yang sangat menyentuh. Wajilat minhal qulub, yang membuat hati kami bergetar, wa dharifat minhal uyun, dan membuat mata kami bercucuran air mata. Ini menunjukkan tentang betapa lembutnya hati para sahabat Nabi. Hati yang lembut adalah hati yang mereka sangat gampang menangkap nasihat agama. Sehingga hatinya sangat respon dengan agama, gampang tersentuh, dan kemudian diantaranya hati yang lembut itu air mata gampang meneteskan air mata. Ini adalah diantara tanda kelembutan hati. Lawannya adalah hati yang keras. Hati yang keras ini qalbun qasi, hati yang keras, hati yang mereka susah untuk menerima nasihat agama. Hati yang mereka jauh dari bimbingan agama Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mereka banyak bergelimang dengan penyimpangan-penyimpangan. Hatinya keras. Sehingga Al-Quran itu enggak mempan untuk melunakkan hati mereka. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khasyian mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Al-Quran ini kami turunkan kepada gunung, dan gunung itu diantaranya tersusun dari batu-batu yang gede, keras, maka Anda akan lihat gunung itu hancur berantakan karena takut kepada Allah SWT. Kemudian kata Irbad, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi fa'usina. Ya Rasulullah SAW, ini seakan-akan nasihat orang yang mau berpisah. Maka wasiyatilah kami maka berilah kami wasiat. Nasihat yang Nabi yang balighah, yang sangat menyentuh, yang membuat wajilat minhal qulub, hati bergetar, wa dharifat minal uyun, dan membuat mata mencucurkan air mata. Seakan-akan ini nasihatnya orang yang akan berpisah. Maka para sahabat minta kepada Nabi untuk memberikan wasiat-wasiat kepada mereka. Nabi memberikan wasiat. Beberapa wasiat. Wasiat yang pertama, usikum bitaqwallah azza wajal. Aku wasiatkan pada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Ta'ala. Ini wasiat pertama dan yang menjadi dasar wasiat. Ketakwaan ini akan menjadikan manusia terus dia mengagungkan Allah, sehingga akan muncul pengagungan kepada syariat agama Allah SWT. Dia menjadi orang yang paling perhatian dengan perintah-perintah Allah, paling perhatian dengan larang-larang Allah. Ini orang bertakwa. Takwa itu letaknya dalam hati. At-taqwa hahuna, kata Nabi. Takwa itu di sini dalam hati. Tapi takwa itu ada alamat-alamatnya. Di antara alamat ketakwaan adalah pengagungan mereka kepada syariat ajaran Rasulullah SAW. Mereka wujudkan tauhid, mereka wujudkan salat, mereka wujudkan zakat, mereka wujudkan haji, mereka wujudkan amal saleh secara umum. Ini adalah tanda ketakwaan. Pada seperti ini maka dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa ini akan mengawal seluruh kehidupan manusia. Seluruh kehidupan manusia akan dikawal dengan takwa ini. Kalau dia bertakwa, maka pasti akan baik. Takwa ini akan menyebabkan hidupnya barokah. Ini banyaknya kebaikan yang melimpah dalam kehidupan dia. Karena takwa menuntun dia untuk senantiasa dalam kebaikan, berbuat baik, dan meraih kebaikan yang paling sempurna. Ini takwa. Maka bagaimana takwa tidak menghasilkan keberkahan? Takwa akan menjadikan hartanya berkah, takwa menjadikan ilmunya berkah, takwa menjadikan usianya berkah, takwa menjadikan semuanya berkah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakati minas sama'i wal ard. Seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya akan kami bukakan pintu-pintu langit, dan akan kami bukakan pintu-pintu langit dan bumi. Allah akan limpahkan kepada mereka keberkahan kepada mereka,
keberkahan yang menghasilkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak dalam kehidupan mereka. Sehingga takwa adalah sumber keberkahan. Kemudian, dengan takwa manusia akan Allah selalu berikan jalan keluar. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Karena siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Sehingga hidup itu, permasalahan kehidupan yang tidak akan ada habis-habisnya itu, jalan keluar terbaiknya adalah ketakwaan. Kalau orang bertakwa, Allah berikan jalan keluar, dan itu jalan keluar terbaik. Karena dia akan keluar dari masalah, dan mendapatkan solusi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dengan ketakwaannya pula, maka dia akan dimudahkan urusannya Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, Allah akan jadikan mudah ini urusan kehidupannya itu. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'ati. Keburukan-keburukannya akan dihapuskan Allah, akan ditutup oleh Allah Ta'ala. Wa yu'dhim lahu ajran, dan pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Yang menjadikan pahala amal kita bisa berlipat ganda adalah ketakwaan. Ini kondisi hati yang semakin baik di hadapan Allah Ta'ala. Semakin hati itu baik, maka akan menjadikan nilai amal bertambah, berkualitas. Sehingga kata para ulama, al-a'malu tatafadul bima tafadul lima fil qulub. Amal itu memiliki nilai keutamaan yang berbeda-beda sesuai dengan kadar keutamaan yang ada dalam hati ini manusia. Orang yang mereka beramal zahir sama, tapi pahalanya kata Syekhul Islam bisa antara Masyriq dan Maghrib, timur dan barat. Jauh sekali. Jauh sangat jauh sekali. Perbedaannya sangat jauh sekali. Yang menentukan apa? Takwa di dalam hatinya. Amalan-amalan ketakwaan yang ada di dalam hati dia. Maka semakin sempurna ketakwaannya, semakin sempurna pahala yang akan dia dapatkan. Dan dengan ketakwaannya kepada Allah SWT, bahkan saat muslimin harus menghadapi musuh, wa in tattaqu wa tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaidum syai'an. Kalau Anda dalam keadaan bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka makarnya musuh tidak akan itu membahayakan Anda. Sehingga takwa ini merupakan wasiat dasar, wasiat asas, yang bahkan menjadi wasiat Allah dari orang dahulu sampai orang sekarang. Ini walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum anittaqullaha wa iyyakum. Dan kami telah wasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian agar bertakwa kepada Allah, dan ini kalian juga agar bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sehingga takwa ini wasiat manusia terdahulu sampai sekarang. Wasiat untuk yang terdahulu sampai yang akhir, ini akhir. Yang kedua, wasiat kedua kata Nabi, wasam'u wa ta'ah, hendaklah seorang dia mendengar dan taat. Ini wasam'u wa ta'ah. Wa in ta'amaru alaikum abdun, walaupun seandainya yang memerintahkannya adalah hamba, budak. Yang asalnya budak tidak bisa menjadi penguasa. Tapi budak satu saat boleh jadi dia akan mengkudeta, punya kekuatan, mengkudeta penguasa, dia bisa meraih kekuasaan, maka budak yang berkuasa tetaplah penguasa. Sehingga di sini ada dua sisi penting yang perlu dicermati. Satu, perintah untuk dia agar senantiasa yaitu mendengar dan taat kepada penguasa. Wasiat untuk betul-betul memperhatikan penguasa. Taat. Mendengar dan taat. Yang kedua, peringatan untuk tidak melakukan pemberontakan pada penguasa. Sehingga penguasanya siapapun akan dia betul-betul perhatikan muamalah dengan penguasa. Karena itu berkaitan dengan masalih dan mafasid. Ini terwujudnya kebaikan-kebaikan dan kerusakan-kerusakan. Tercegahnya kerusakan. Ini adalah berkaitan muamalah dengan penguasa. Yang ajaran ini akan sangat asing, aneh di tengah-tengah masyarakat. Karena yang ada di tengah-tengah masyarakat kita adalah bagaimana dicekoi untuk senantiasa benci dengan penguasa. Sehingga mereka bagaimana memberontak kepada penguasa.
Ini adalah sudah menjadi ritme gaya hidup masyarakat dan itu termasuk gaya hidup jahiliyah yang diingatkan oleh para ini ulama kita. Syekhul Islam, beliau ketika bicara tentang pengalaman dari berbagai negeri yang mereka memberontak pada penguasa, ujung-ujungnya adalah ma'akomudin wal dunya. Tidak bisa menegakkan agama dan tidak bisa menegakkan yaitu dunia. Dunianya menjadi hancur-hancuran, kacau balau, agamanya dia juga rusak-rusakan. Kemudian, yang ketiga wasiat Nabi, wa inna man ya'ismi minkum fasyara ikhtilafan katsiran. Barang siapa yang masih hidup di antara kalian sepeninggalku akan melihat perselisihan sangat banyak. Ini penyimpangan-penyimpangan di agama sangat banyak. Menyimpang dalam perkara akidahnya, dalam masalah syariatnya, dalam masalah akhlaknya. Maka ada berbagai macam penyimpangan-penyimpangan. Penyimpangan ini fenomena yang ada. Kalau kita belajar sejarah, belajar tarikh, belajar firqah, maka kita akan melihat di antaranya ada muncul sepeninggal Nabi, Khawarij, kemudian Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, yang semuanya merupakan aliran sesat yang menyimpang dari Islam. Rafidhah, yang paling sesatnya Rafidhah, yang Rafidhah adalah pembantai muslimin dan perusak Islam. Dan Rafidhah adalah agama tegak di atas kedustaan. Dan Rafidhah ini mereka penuh dengan kedustaan dan mereka memiliki keyakinan-keyakinan yang batil kepada para sahabat Nabi. Yang mereka yakini sahabat Nabi semuanya adalah kafir, murtad, kecuali beberapa gelintir orang yang dianggap oleh mereka ini masih keislamannya, Miqdad, Salman, dan lain-lainnya. Kemudian, ketika Nabi mengingatkan kepada kita akan adanya bahaya perselisihan ini, penyimpangan-penyimpangan ini, maka nasihat Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiin. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk. Sunnah Nabi, Al-Quran dan sunnah. Sunnah Rasulullah SAW adalah mengajarkan Al-Quran dan mengajarkan Al-Sunnah. Kemudian, sunnahnya para sahabat Nabi adalah kunci yang menentukan kelurusan seorang di atas Quran dan Sunnah. Banyak orang mereka mengklaim mengikuti Quran dan Sunnah, tapi pemahamannya sendiri. Allah mengarahkan kita untuk betul-betul mengikuti para sahabat Nabi radhiyallahu anhum, yakni jami'an. Mereka yang menjadi standar lurus dalam beragama. Pemahaman Allah memuji para sahabat. Dan ketika Allah memuji para sahabat, ulaika musaddiqun, ulaikal muflihun, ulaika mu'minun haqqa, maka pujian-pujian ini pasti benarnya, tidak akan salahnya, tidak akan ada salahnya. Dan agama itu yang dipuji oleh ilmu dan amalnya. Sehingga memuji para sahabat, mengikuti para sahabat, itu artinya ini mereka berjalan di atas Quran dan Sunnah dengan bimbingan pemahaman para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an. Dan ini prinsip yang banyak hilang di tengah kaum muslimin. Sehingga mereka tampil liberal, mereka tampil ghulu, mereka tampil taksir, mereka tampil ini meremehkan, bersikap berlebihan. Ini semuanya adalah termasuk penyimpangan-penyimpangan. Maka Nabi tegaskan, fa'alikum bisunnati wa sunnatil khulafa'i rasyidin al-mahdiin, tamassaku antum alaiha, tamassaku biha, addu alaiha binawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kulla muhdatsatin fa inna kulla bid'atin dhalalatun. Wajib kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang mendapatkan petunjuk Allah Ta'ala. Para sahabat mereka dipuji oleh Allah dan Rasulnya, dan pujian Allah dan Rasulnya tidak akan pernah salah. Pasti tidak akan salah. Karena ilmu Allah mengetahui tentang segala-galanya. Ilmu Allah tahu yang lalu, yang sekarang, yang akan datang, yang terjadi, yang tidak terjadi, bagaimana semuanya dalam pengetahuan ilmu Allah SWT. Oleh karena itulah, Nabi menjadikan mengikuti sahabat ini satu kesatuan dengan mengikuti Nabi. Tidak orang dikatakan mengikuti Nabi kecuali mengikuti para sahabat. Orang mereka mengikuti para sahabat
dia mesti akan perhatian dengan sunnah nabinya, itu pasti. Kemudian Nabi bukan hanya memperingatkan bukan hanya mendorong kita untuk lurus di atas agama yang lurus. Ada teorinya, ada contohnya, tetapi Nabi mengingatkan juga tentang bid'ah, waspada dengan bid'ah. Hal-hal baru yang akan menyeret dalam kesesatan. Dan orang yang mereka tenggelam dalam bid'ah ini pasti dia akan sedikit banyak benci dengan sunnah. Itu pasti. Karena lawan bid'ah adalah sunnah. Sehingga mereka sangat keras dalam mengungsi, yakni ahlus sunnah. Bid'ah perkara yang telah membuat mereka ini hidupnya betul-betul jauh dari bimbingan Quran dan sunnah, lebih banyak mengikuti hawa nafsunya. Maka ahlul bid'ah itu disebut dengan ulama dengan ahlul ahwa, karena mereka sering beragama dengan hawa nafsunya, bahkan meninggalkan ini perintah-perintah Allah yang wajib. Ini adalah wasiat yang komplit, tapi global kepada kaum muslimin untuk memandu keselamatan mereka. Agar mereka betul-betul bertakwa kepada Allah, ini dasar yang paling pokok untuk betul-betul mengantarkan mereka bagus dalam beragama. Kemudian, bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan yang gamblang serta mustaqim, maka mereka lurus di situ dan memperingatkan dari bahaya yang akan membuat manusia terkungkung dalam atau terseret dalam ombak ini lautan kesesatan. Para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, wasiat yang pertama ini atau wasiat berkait hadis ini yang berisi tentang diantaranya adalah tahdir minal bidah. Satu di antara riwayat yang beliau bawakan, bahwasanya menjadi muslim itu hendaknya disibukkan dengan Quran dan Sunnah dan dengan pemahaman yang benar, salafus saleh, dan meninggalkan memusuhi berbagai macam bid'ah yang ada, sehingga jangan sampai dia kemudian dipermainkan atau dia tenggelam dalam arus bid'ah dan semakin membuat dia semakin jauh dari Allah dan jalan Allah, tapi rasanya pasti mereka merasakan di atas petunjuk. Semua ahlul bid'ah rasanya sama, yaitu mereka seperti yang dikatakan Allah dalam ayat, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yasabuna annahum yusuna su'a. Mereka realnya sesat dalam kehidupan dunia, tapi mereka merasa mendapatkan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah jangan pernah kita lupa berdoa kepada Allah, dimaksimalkan doanya kepada Allah taala, karena kita tahu persis hanya Allah yang akan bisa memilihkan, mencondongkan kita kepada kebenaran, sehingga bisa istiqamah dan jauh dari jalan-jalan syaitan. Sampai sini dulu dari saya, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan yang akan datang. Bismillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kaum muslim halafi awal.